tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh
dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Tesalonika 2. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Rasul Paulus bersaksi bahwa pelayanannya dan timnya di Tesalonika itu benar-benar punya motivasi hanya untuk melayani Tuhan. Melalui pemberitaan Injil, Paulus dan timnya, mereka murni bukan untuk mencari uang atau harta, bukan untuk maksud palsu karena ada ketamakan, dengan cara mengelabui orang bermulut manis, padahal punya motivasi tersembunyi, terselubung. Tidak, Tuhan adalah saksinya, Tuhan Maha Tahu. Ya. Juga motivasi pelayanan bukan untuk mendapat pujian, kehormatan, ya, kemuliaan, dianggap baik, dianggap hebat, tidak. Tapi karena benar Paulus dan timnya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mau melakukan firman Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi, memberitakan Injil agar banyak orang bertobat karena Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya. Paulus berkata bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan, Allah Roh Kudus yang membuat mereka setia dan berani memberitakan Injil. Walaupun mereka harus menghadapi banyak tantangan, harus menghadapi perjuangan-perjuangan yang berat. Ya. Bahkan Paulus dengan terus terang mengatakan bahwa semua biaya pelayanan penginjilan itu dia peroleh dari hasil kerja keras dan kerja cerdasnya. Siang dan malam dia bekerja. Kita tahu sebagai tukang tenda, ya, atau sekarang disebut orang yang mengurus mengenai properti, supaya tidak membebani siapapun. Ini contoh teladan yang baik, sehingga dia bisa menjaga motivasinya, ya, melayani bukan karena ingin dapat amplop, dapat uang, ya. Bahkan dia memberi bantuan bagi orang-orang susah, orang-orang miskin, saudara-saudara seiman, sampai ke Yudea, ke Yerusalem. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, sungguh-sungguh cinta Tuhan dan diberkati supaya menjadi berkat. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus berkata dia dan timnya bersikap seperti seorang ibu yang benar tentunya, yang mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan penuh cinta kasih. Itu yang Rasul Paulus dan timnya buat kepada jemaat di Tesalonika. Dia juga bersikap seperti seorang ayah yang benar tentunya, memperlakukan anak-anaknya, yaitu menasehati, bersaksi, menghibur, mendidik, mendorong kalau perlu, mendesak kalau memang harus, supaya jemaat di Tesalonika hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah memanggil jemaatnya untuk kudus dan akan masuk dalam kerajaan dan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Bagian kedua mengenai sukacita atas jemaat. Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaat di Tesalonika terbukti sudah menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka membuktikan itu dengan kelakuan hidup mereka yang berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi saudara, menerima firman, beriman kepada Kristus itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Tambah hari kelakuannya tambah benar.
tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan, tambah hari tambah tertib, tambah hari tambah beretika, ya. Jangan sebaliknya, ya. Walaupun harus banyak mengalami persekusi, ya, perlawanan dari orang-orang Yahudi sendiri, tetapi orang-orang Tesalonika yang sudah percaya kepada Kristus tetap fokus hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang Yahudi dicatat oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 2, mereka tidak peduli kepada kehendak Allah. Mereka juga memusuhi semua orang. Mereka menghalang-halangi pemberitaan Injil dan terus-menerus menambah dosa sampai dikatakan jumlahnya lengkap, komplit, dan akhirnya kalau tidak mau bertobat akan ditimpa murka Allah. Ini peringatan jelas buat kita semua. Mari kita bertobat setiap hari, jangan mengeraskan hati, jangan terus-terus menambah dosa. Jangan sampai murka Allah ditimpakan bagi kita. Mari kita bertobat selama masih ada kesempatan. Dan bagian penutup, Paulus mengatakan sangat rindu kepada jemaat di Tesalonika. Pepatah dibilang jauh di mata tapi dekat di hati. Dia sangat senang mendengar info dari Timotius tentang kesetiaan dan iman jemaat di Tesalonika. Itu adalah kebanggaannya, kegembiraannya bagi Paulus dan tim kerjanya. Berarti jeripaya mereka tidak sia-sia karena anugerah Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah menerima atau meresponi firman Tuhan dengan antusias, atau sebaliknya nggak peduli terhadap firman Tuhan? Tidak ada kesungguhan menanggapi firman Tuhan, tidak rindu beribadah, tidak rindu baca firman, tidak rindu berdoa, tidak rindu hidup asal hidup. Tidak ada motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak ada motivasi untuk lebih hari lebih bertumbuh di dalam iman dan dibuktikan dengan perbuatan. Mari kita bertobat sementara masih ada kesempatan. Mari kita punya motivasi yang benar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan karena uang, jangan karena mau dipuji, jangan karena jabatan, jangan, tetapi karena cinta kepada kasih Tuhan yang besar, ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sementara masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Mari kita punya motivasi hidup yang benar. Mari kita hormat sungguh kepada Tuhan. Sebab apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan adil, Tuhan baik. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.